Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Maulia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan Ibu Hermanita pada materi awal sampai dengan akhir. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Studi adalah mempelajari secara mendalam atau sungguh-sungguh melalui data dan informasi yang ada di kemudian dihitung dan dianalisa dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kelayakan adalah menentukan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan keuntungan atau tidak dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkan. Bisnis, yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai target perusahaan baik dalam jumlah maupun waktu yang diinginkan. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Untuk menilai kelayakan suatu usaha, ada beberapa aspek yang harus distudi. Yang pertama, aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasional dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, aspek dampak lingkungan hidup. Faktor-faktor penyebab kegagalan suatu studi kelayakan bisnis selain karena kesalahan si penilai SKB, bisa juga disebabkan karena ketidakpastian di masa yang akan mendatang. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan antara lain data dan informasi yang tidak lengkap dan tidak teliti, salah perhitungan, salah pelaksanaan kerja, kondisi lingkungan, unsur kesengajaan. Manfaat dari bisnis adalah memperoleh keuntungan, membuka peluang kerja bagi masyarakat, sedangkan manfaat ekonominya menambah jumlah barang dan jasa di pasaran, menambah mutu produk, meningkatkan devisa, menghemat pengeluaran negara. Terbukanya wilayah yang terisolasi meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis, yaitu pemilik usaha, kreditor, pemerintah, masyarakat luas, dan manajemen. Tujuan SKB memudahkan perencanaan, menghindari resiko, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Tahap-tahap dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis: pengumpulan data dan informasi, melakukan pengolahan data, menganalisa dan menghitung data, mengambil keputusan, memberikan rekomendasi yang dijalankan. Sumber-sumber data dan informasi yaitu koran atau majalah, BI, dan lembaga keuangan lainnya, BKPM dan Bapepam, BPS, Asosiasi Industri dan Dagang, lembaga-lembaga penelitian, departemen terkait, universitas atau PT lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dahulu, perusahaan memproduksi terlebih dahulu baru berusaha menjualnya. Yang sekarang, riset pasar terlebih dahulu baru melakukan produksi. Salah satu cara yang akan dilakukan dalam riset pasar yaitu memproduksi barang yang hanya didistribusikan di wilayah Jabodetabek, sedangkan di luar Jawa hanya iklan saja. Jika banyak permintaan, maka jumlah barang yang diproduksi akan ditambah. Seseorang manajer pemasaran harus mengetahui tentang ada tidaknya pasar, seberapa besar pasar yang ada, potensi, tingkat persaingan yang ada. Setelah semua itu dipelajari, barulah barang diproduksi. Secara khusus, tujuan pemasaran dilakukan perusahaan yaitu untuk meningkatkan penjualan dan laba, untuk menguasai pasar, untuk mengurangi saingan, untuk menaikkan prestasi produk tertentu di perusahaan. Secara umum, kegiatan pemasaran dilakukan dengan tujuan: yang pertama, memaksimumkan jumlah konsumen dan kepuasan konsumen; yang kedua, memaksimumkan keanekaragaman dan mutu produk; yang ketiga, meningkatkan penjualan barang dan jasa; yang keempat, ingin menguasai dan menghadapi pesaing; yang kelima, memenuhi kebutuhan dan keinginan masih akan barang. Pasar dan pemasaran bagi dua sisi mata uang.
Pengertian pasar secara sederhana adalah tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian pasar secara luas, bertemunya pembeli dan penjual untuk suatu produk atau jasa di mana ada peminat dan pendapatan dan akses. Ada dua jenis pembeli. Pembeli nyata dan pembeli potensial. Pembeli nyata yaitu konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses untuk mendapatkan produk dan jasa tertentu. Yang kedua, pembeli potensial. Konsumen yang hanya diminati yang memiliki minat membeli tapi tidak didukung oleh pendapatan ataupun akses untuk membeli namun memiliki peluang untuk membeli di masa yang akan datang. Ada juga yang mengartikan pasar adalah tempat bertemunya antar permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu barang dan jasa, yaitu harga barang itu, kedua barang lain yang memiliki hubungan, yang ketiga pendapatan, yang keempat selera, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam faktor khusus atau akses. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang dan jasa adalah harga bahan baku suatu barang, harga barang lain yang memiliki hubungan barang pengganti, beras dan jagung, gula merah dan gula putih, teknologi, harga input, tujuan perusahaan, faktor khusus. Struktur pasar. Jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan yang di dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuknya barang industri, peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni. Ada pasar persaingan sempurna, contohnya pasar hasil pertanian. Jadi ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak produk yang ditawarkan atau homogen. Pasar persaingan tidak sempurna atau pasar monopoli. Contohnya Pos dan Giro PLN. Ciri-ciri pokoknya yaitu adanya satu produsen yang menguasai pasar. Selanjutnya pasar oligopoli. Contohnya perusahaan semen, ciri-cirinya terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Barang yang diperjualbelikan dapat homogen, dapat juga berbeda corak. Pasar duopoli. Contohnya penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltek. Pasar monopolistik. Contohnya sabun mandi, pasta gigi, dan lain-lain. Pasar monopsoni, contohnya perusahaan susu, pembeli hanya perusahaan saja sedangkan penjual banyak. Segmentasi pasar berdasarkan demografis, yaitu umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, dan bangsa. Penentuan harga secara umum adalah untuk bertahan hidup, yang kedua memaksimalkan laba, yang ketiga mutu produk, yang keempat karena pesaing. Tujuan menggunakan iklan sebagai media promosi adalah memperkenalkan produk baru, meningkatkan kembali kepada pelanggan tentang keunggulan produk. Yang ketiga menarik perhatian dan minat konsumen baru, yang keempat mempengaruhi pelanggan saingan agar berpindah ke perusahaan tersebut. Selanjutnya penjualan pribadi umumnya dilakukan melalui salesman atau sales girl. Yang selanjutnya aspek hukum. Tujuan penilaian studi kelayakan bisnis dari aspek hukum adalah untuk menilai keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Jenis-jenis usaha yang berbadan hukum yaitu perseorangan, firma, perusahaan komanditer, perseroan terbatas atau PT, BUMN, BUMD, yayasan, dan koperasi. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh seseorang yang bertujuan untuk mendapat keuntungan, modal kecil, tidak ada persyaratan khusus. Yang kedua, firma, kerjasama usaha antara dua orang atau lebih di bawah suatu nama, masing-masing bertanggung jawab penuh atas hutang perusahaan. Yang ketiga, CV, kerjasama antara dua sekutu yang pertama menanamkan modal dan menjalankan usaha, dan sekutu yang kedua hanya menanamkan modal dan tidak ikut aktif dalam menjalankan usaha.
Ada dua sekutu dalam CV, sekutu aktif dan pasif. Selanjutnya PT, suatu persekutuan yang modalnya dari para pemegang saham dan berbadan hukum. Selanjutnya BUMN. Jenis kegiatan BUMN dikategorikan menjadi dua. Kegiatan yang pertama, kegiatan yang bergerak dalam bidang jasa dan menghasilkan barang. Yang kedua, kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya BUMD, didirikan oleh peraturan, modalnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya melaksanakan pembangunan daerah, khususnya dalam membangun ekonomi nasional. Yang ketujuh, yayasan merupakan badan usaha tidak untuk mencari keuntungan dan menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin co dan operation. Pengertian mengenai koperasi, keanggotaan sukarela, keanggotaan dapat dari kalangan konsumen maupun produsen. Tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Yang selanjutnya, aspek keuangan. Investasi yang dilakukan di berbagai bidang usaha memerlukan modal. Modal digunakan mulai dari prainvestasi, pembelian aktiva tetap, biaya operasi. Sumber modal yaitu sumber modal sendiri. Modal diperoleh oleh pemilik saham. Modal tertutup artinya secara internal dengan pemilik saham sebelumnya. Modal terbuka menjual saham dengan masyarakat. Keuntungan modal sendiri yaitu tidak ada beban bunga pembagian kepada pemilik saham berdasarkan hasil usaha. Modal pinjaman, modal yang diperoleh dari pihak luar dan beban bunga. Modal pinjaman ada dua macam, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jenis-jenis cash flow. Initial cash flow, operational flow, terminal cash. Rasio-rasio keuangan. Dalam laporan keuangan termuat informasi tentang jumlah kekayaan, bisnis kekayaan yang dimiliki, kewajiban-kewajiban hutang yang dimiliki baik jangka panjang maupun pendek. Secara umum, tujuan laporan keuangan yang pertama memberikan tentang aktiva dan jenisnya, memberikan informasi tentang hutang. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Yang pertama, kreditor, pemegang saham, pemerintah, manajemen, dan karyawan. Yang selanjutnya, aspek teknis atau operasional dan teknologi. Aspek teknis atau operasional adalah penilaian terhadap kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan, lokasi, layout, luas produksi, kesiagaan mesin-mesin. Tujuannya adalah dapat menentukan lokasi yang tepat, dapat menentukan layout, dapat menentukan teknologi, dapat menentukan metode persediaan dengan baik, dapat menentukan kualitas tenaga kerja sekarang dan di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek teknis yaitu penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penentuan teknologi. Yang pertama, penentuan lokasi. Biasanya ada 4 lokasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Luas produksi. Penentuan luas produksi yaitu berkaitan dengan jumlah produksi yang akan dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknik dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Penentuan tata letak atau layout. Proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas produksi. Layout ada 4, yaitu layout proses, layout produk, layout kelompok, dan layout dengan posisi tetap. Pemilihan teknologi. Kesesuaian teknologi dengan bahan baku, keberhasilan teknologi tersebut di tempat lain, pertimbangan untuk teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan pemeliharaan. Manajemen persediaan, mengendalikan persediaan agar dapat melayani kebutuhan dari waktu ke waktu, agar persediaan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi.
Manajemen menurut Dr. Andes H. Malayu SP Hasibuan, ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Secara singkat, pengertian manajemen adalah mengatur. Yang diatur ada 6 M, Man, Money, Method, Machine, Material, Market. Kenapa harus diatur? Agar 6M berdaya guna berhasil secara optimal. Yang mengatur manajemen adalah manajer. Bagaimana mengaturnya? Fungsi-fungsi manajemen dalam POAC. Planning, Organizing, Executing, Controlling. Syarat-syarat manajemen dapat diterapkan yaitu ada 2 orang atau lebih, ada organisasi atau perusahaan, ada tujuan perusahaan, ada pembagian kerja atau tugas. Manajemen mulai diterapkan pada sejak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab atau sejak adanya atasan dan bawahan. Fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai rencana yaitu tujuan, kebijaksanaan, prosedur, rule, program, metode, strategi atau siasat. Berdasarkan pembagian tugasnya, top manajer berpikir fisik, middle manager pikir fisik, lower manager fisik baru pikir. Berdasarkan sifat-sifatnya yang harus dimiliki manajer adalah energik, human relationship, baik dengan berbagai pihak, stabilitas emosi, personal motivation, communication skills, teaching skills, social skills. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.